bertemu kembali dalam EduDisa. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal CPNS dengan materi Bahasa Indonesia. Nomor 1, berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pertanyaan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan bangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa, D. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jawabannya adalah C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Nomor 2, di samping bendera dan negara Indonesia yang kita junjung tinggi sebagai identitas RI, bahasa Indonesia pun merupakan unsur identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi pula. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan bangsa, B. Lambang identitas nasional, C. Pemersatu berbagai suku bangsa, D. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Jawabannya B. Lambang identitas nasional. Nomor 3, pada upacara-upacara resmi seperti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, pembina upacara berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan, B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, C. Alat kepentingan pembangunan nasional, D. Alat perkembangan kebudayaan. Jawabannya adalah A. Bahasa resmi kenegaraan. Nomor 4, yang dimaksud dengan kegiatan surat menyurat yaitu A. Kegiatan berkomunikasi dengan alat surat, B. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telegram, C. Kegiatan berkomunikasi dengan faksimil, D. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telepon. Ini udah jelas ya, berarti ini jawabannya yang A. Kegiatan berkomunikasi dengan alat surat. Nomor 5, penyajian buku pelajaran, penulisan buku, dan penerjemahan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai jawabannya yang B. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nomor 6, semua pernyataan di bawah ini merupakan fungsi surat, kecuali A. Alat atau sarana komunikasi tertulis, B. Bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, C. Bukti historis, D. Duta masyarakat. Jawabannya kecuali D. Duta masyarakat. Nomor 7, akal jual beli, surat wasiat, surat perjanjian, dan sebagainya menduduki fungsi-fungsi sebagai berikut, kecuali A. Bukti sarana komunikasi tertulis, B. Bukti tertulis yang mempunyai hukum tetap, C. Bukti histori, D. Bukti pedoman kerja lembaga. Jawabannya yang D. Bukti pedoman kerja lembaga. Nomor 8, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar A. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat, B. Penerima tertarik dengan surat tersebut, C. Penerima ingin cepat membalasnya, D. Penerima merasa senang. Jawabannya yang A. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat. Nomor 9, yang dimaksud dengan eksplisit pada pernyataan nomor 8 ialah A.
tidak tercantum tapi jelas maksudnya. B. Tercantum dan jelas maksudnya. C. Tercantum tetapi tidak jelas maksudnya. D. Tidak tercantum dan tidak jelas maksudnya. Jawabannya adalah yang B. Tercantum dan jelas maksudnya. 10. Bahasa Indonesia yang baku tidak digunakan dalam A. Surat resmi, B. Surat keputusan, C. Surat pribadi, D. Surat lamaran kerja. Jawabannya yang C. Surat pribadi. Nomor 11. Penulisan tanggal surat yang benar adalah, bisa dilihat pilihannya A, B, C, D. Yang benar adalah yang D. Jakarta, terus koma, 24 November dengan N yang besar, 2004 tanpa titik. Nomor 12. Penulisan alamat surat yang benar adalah, jawabannya yang C. YTH titik, terus saudara SDR titik, kepala K yang besar, SMU BPI 3 itu besar semua, kemudian enter, jalan Burangrang 8, enter lagi baru nama kotanya Bandung. Penulisan perihal surat yang benar adalah A. Perihal permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan sejarah. Ini dalam pilihannya dilihat besar kecilnya huruf. Jawabannya adalah yang D, yaitu dengan huruf kapital di bagian depannya kecuali tanda kata hubung. Jadi kalau di sini yang pakai kecil adalah dan. Itu perihal titik 2, kemudian yang lainnya pakai kapital semua kecuali kata hubung dan. Yang 14, tulisan salam pembuka yang benar adalah yang B. Dengan hormat hanya kecil, kemudian memakai koma. 15. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah, jawabannya adalah yang C. Surat saudara sudah kami terima dengan baik. Surat karena huruf kata depan, jadi dia pakai huruf kapital. Kemudian saudara karena kata sapaan, dia memakai huruf kapital di bagian depannya. Kemudian di belakang setelah kata baik diberi tanda titik. Sekian latihan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel Edudisa supaya tetap bisa mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya.